Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Anak-anak, PTS sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitar pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menuliskan informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar, mengidentifikasi alat ukur panjang dan satuan yang sesuai, mengukur panjang benda dengan satuan baku, mengidentifikasi alat musik ritmis beserta bunyinya. Nah, anak-anak kita mulai saja ya. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai bentuk. Misalnya benda berbentuk bulat seperti pada jam dinding ini ya. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga seperti penggaris ini, ada yang berbentuk tabung, ada juga yang tidak beraturan. Benda-benda memiliki, selain itu, benda-benda juga memiliki aneka warna. Misalnya benda yang berwarna kuning seperti bunga ini, biru, hijau, coklat, hitam, dan sebagainya. Ya. Nah, benda-benda juga memiliki aneka ukuran, misalnya benda ukuran besar dan kecil. Ya. Benda, bentuk, warna, dan ukuran membedakan benda satu dengan yang lainnya. Menemukan informasi tentang benda di sekitar, menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Bacalah teks pada buku pena benda-benda di sekitar kita pada halaman 3 dan 4. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, ini tidak usah dilaporkan ya, tidak ada assignment-nya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nina berangkat sekolah membawa tas sekolah. Salah satu benda yang ada di dalam tas Nina adalah penggaris. Penggaris Nina berbentuk persegi panjang. Penggaris tersebut digunakan Nina untuk mengukur panjang benda. Pernahkah kamu mengukur panjang benda? Ibu yakin pernah ya. Pada waktu kelas 1, kelas 2, Ibu yakin kalian sudah mengukur benda. Atau di rumah sehari-hari ya, dengan Ibu, dengan Bapak mungkin kalian pernah mengukur benda. Pengukuran panjang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengukur tinggi badan, panjang pita, atau panjang kain. Alat ukur panjang yang digunakan dalam pengukuran bermacam-macam ya. Ada alat ukur yang digunakan sesuai dengan benda yang akan diukurnya. Tidak mungkin contoh kita mengukur tanah menggunakan penggaris, itu akan sangat merepotkan, tidak sesuai dengan yang diukurnya. Nah, yang diukurnya ya. Nah, berikut ada berbagai jenis alat ukur panjang. Yang pertama penggaris, yang ini nih ya, yang Ibu tunjukkan pakai panah itu penggaris. Penggaris juga berbagai bentuknya ya, ada segitiga, ada yang persegi panjang. Biasanya penggaris ini dipakai untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu besar ya. Contohnya bisa mengukur buku, bisa mengukur meja belajar ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah meteran pita. Seperti ini meteran pita ini. Biasanya digunakan untuk mengukur kain atau bagian anggota tubuh ya. Yang ketiga, meteran roll kecil. Biasanya ini digunakan oleh tukang ya, atau pekerja seperti mengukur kayu, mengukur benda-benda yang lumayan cukup besar. Yang terakhir adalah meteran roll besar. Ini biasanya untuk mengukur tanah ya, untuk mengukur tanah yang lebih besar atau mengukur jalan seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita cara cara mengukur benda-benda di sekitar kita ya. Satuan baku hasil pengukuran itu baku ya. Misalnya kilometer, meter, sentimeter. Waktu kelas 1 kalian pernah belajar mengukur tapi tidak menggunakan satuan tidak baku. Ada juga satuan tidak baku itu seperti Ibu ingatkan lagi ya, seperti menggunakan jengkal tangan, depa, langkah kaki, dan sebagainya. Atau ada satuan juga pakai korek api, pakai sedotan, dan sebagainya. Itu satuan tak baku. Nah, satuan baku itu satuan baku hasil pengukurannya panjangnya misalnya kilometer, meter, dan sentimeter. Cara mengukur benda sesuai dengan gambar berikut. Cara mengukur benda sesuai dengan sebagai berikut ya. Nah, ini ada beberapa benda.
Ada penghapus, krayon, pensil, spidol, sama pulpen. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, yang pertama adalah letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Ya, ini semua benda seperti penghapus ini sebuah di ujungnya sudah disimpan di angka 0. Ini harusnya ada angka 0-nya, cuman terpotong gambarnya. Jadi sebelum angka 1 itu ada angka 0, sudah disimpan di angka 0 semuanya. Setelah itu, perhatikan angka yang sejajar dengan ujung bendanya. Nah, ujung benda yang satunya ya, bukan yang sininya. Nah, contoh seperti penghapus ini, dia panjangnya 3 cm. Krayon ini 7 cm. Krayon yang biru 10 cm. Ujungnya ya, bukan di sini. Ujungnya dilihatnya nih, seperti pada Ibu tunjukkan. Ujungnya. Pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Nah, sampai di sini mengerti cara mengukur benda? Gampang ya, kalian harus lebih teliti saja. Nah, untuk latihan, kalian bisa kerjakan Ayo Berlatih, buku pena halaman 6, nomor 2 saja. Kalau ini dilaporkan ya, Ibu nanti bikin assignment-nya setelah pembelajaran ini sebagai tugas muatan matematika KD 3.7. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menghasilkan bunyi ketika ditepuk atau digoyangkan. Benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Alat musik ritmis dapat dimainkan dengan cara dipukul, digoyangkan. Alat musik ritmis dibedakan menjadi alat musik tradisional dan alat musik ritmis modern. Nah, berikut ini alat musik ritmis tradisional ya, contohnya. Ada gendang yang ditunjuk oleh ini ya, ini Ibu nih ditunjuk sama ini gendang. Nah, ini bagaimana alat memainkannya ini itu dipukul ya, ditepuk atau dipukul. Nah, ada juga tamborin. Ini selain ditepuk juga digoyangkan. Nah, yang terakhir ada tipa nih. Tipa ini gendang khas bumi Papua. Dia panjang seperti ini ya, ada ukirannya juga. Nah, yang kedua adalah alat musik ritmis modern. Antara lain triangle. Triangle ini segitiga ini dia biasanya dari besi dan diketuk dimainkan pakai dipukul ya menggunakan alat ini. Drum yang dipukul menggunakan stick. Simbal yang dimainkan dengan cara disatukan ya, mainkannya. Nah, alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh seperti tepuk tangan, hentak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.